SM Store, amanah dalam muamalah. Ya, contoh yang sangat tampak di sini ya tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menerima taubat hambanya adalah kisah yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu mengenai kisah pembunuh 100 nyawa gitu ya. Dikisahkan dalam hadis yang panjang, ada orang itu membunuh 99 nyawa, kemudian dia bertanya kepada orang-orang, ya, siapakah orang yang paling alim di atas muka bumi ini? Maka kemudian ditunjukkan kepada seorang abid, seorang ahli ibadah. Nah, seorang ahli ibadah ini karena minim ilmu, maka dia berfatwa tanpa dasar ilmu. Ketika si pembunuh 99 nyawa ini bertanya, ada orang yang telah membunuh 99 manusia gitu ya. Ya, dia mengatakan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubatin, sesungguhnya ada orang yang telah membunuh 99 nyawa, maka apakah bagi dia ini kesempatan untuk bertaubat? Maka si ahli ibadah ini karena minimnya ilmu, dia mengatakan lah, dia tidak bisa bertaubat. Maka yang terjadi faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Maka si pembunuh 99 nyawa ini membunuhnya sehingga sempurna pembunuhan ini menjadi 100 nyawa. Namun si pembunuh 100 nyawa ini masih yakin dengan luasnya ampunan Allah. Dia masih menginginkan untuk bertaubat dan mencari gitu ya. Mencari ya, siapa yang bisa membimbing dia dari kalangan orang alim yang bertobat kepada Allah, yang bisa mengantarkan dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya kembali kepada orang-orang sampai kemudian ditunjukkan kepada seorang yang benar-benar alim. Jadi dia terus berusaha. Dia tidak putus asa. Ketika dia mendapati orang yang keliru, dia tidak putus asa, dia tetap mencari. Dia yakin ada seorang benar-benar yang alim, yang mengerti tentang kondisi dirinya dan memberikan solusi atas apa yang dia hadapi. Sampailah dia kepada seorang alim, kemudian dia bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Sesungguhnya ada orang itu yang membunuh 100 nyawa. Apakah dia ini masih berkesempatan untuk bertobat kepada Allah? Maka kemudian si alim ini menjawab dengan ilmu. Dia mengatakan na'am, iya. Bahkan ditambahkan suatu kalimat yang semakin membuat optimis si pembunuh 100 nyawa ini untuk bisa bertobat. Sang alim mengatakan waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi ya hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa menghalangi. Maka kemudian ya diterangkan oleh si alim ini agar dia berpindah dari negeri yang lama menuju negeri yang baru. Dikatakan intalik ila ardi kadza wa kadza. Pergilah kamu ke negeri tertentu gitu ya. Negeri kadza wa kadza ini fa inna biha unasan ya'budunallah ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena sesungguhnya di negeri tersebut ada manusia-manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah hanya kepada Allah. Maka hendaklah engkau beribadah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in, dan janganlah kamu kembali ke negeri asalmu karena negeri asalmu itu adalah negeri yang buruk. Ya, agar supaya taubatnya si pembunuh 100 nyawa ini benar-benar sempurna, maka si alim ini menganjurkan dirinya untuk meninggalkan kampung halamannya yang lama dan menuju kepada negeri yang baru yang dipenuhi dengan orang-orang yang baik, agar dia bisa istiqomah gitu ya, tetap lurus di atas taubatnya kepada Allah. Namun dalam perjalanannya ternyata di tengah perjalanan si pembunuh 100 nyawa meninggal dunia.
Ya, singkat cerita kemudian Allah mengampuni si pembunuh 100 nyawa ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan ketika mengomentari hadis ini bahwa si pembunuh 100 nyawa ini pada asalnya dia tidak bertaubat atau belum dikategorikan dia telah bertaubat dengan sempurna. Karena dia belum melakukan amal kebaikan sama sekali untuk membuktikan taubatnya kepada Allah SWT. Oleh karena itu ketika dua malaikat turun, malaikat rahmat dan malaikat azab, ya, keduanya ini apa? Saling berbantah-bantahan mengenai nasib si pembunuh 100 nyawa ini. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab ini saling ikhtasamat, ya, saling berdebat satu dengan yang lain tentang nasib si pembunuh 100 nyawa. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmah mengatakan, jaa taiban muqbilan biqalbi ilallahi ta'ala. Orang ini datang sampai di tempat dia mati ini dalam keadaan bertaubat kepada Allah, menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya dia tidak pernah melakukan amal kebaikan sedikit pun. Ya, sampai pada akhirnya Allah kemudian mengutus seorang malaikat dalam bentuk seorang manusia. Kemudian dua malaikat itu menjadikan, ya, malaikat ketiga ini yang menjelma menjadi manusia ini sebagai pemutus perkara di antara keduanya. Maka kemudian malaikat ini mengatakan, qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihi makana adna fahuwa lahu. Coba kalian hitung atau coba kalian ukur gitu ya, antara dua negeri, ya, jarak dua negeri, maka kepada mana di antara salah satu dari dua negeri itu yang paling dekat dengan tempat dia mati, maka itu menunjukkan nasib keadaan si pembunuh 100 nyawa ini. Negeri yang lama sama negeri yang baru, gitu ya. Nah, itu disuruh ngukur mana yang paling dekat, apakah dia dekat dengan negeri yang baru. Kalau dekat dengan negeri yang baru berarti dia benar-benar bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia matinya itu dekat dengan negerinya yang lama, maka ini dianggap dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqasu, maka para malaikat, dua malaikat ini pun mengukurnya, fawajaduhu adna ilal ard allati arada. Maka mereka mendapati bahwa si pembunuh 100 nyawa ini lebih dekat kepada bumi yang akan dia datangi, yaitu negeri yang baik. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka dibawalah rohnya oleh malaikat ar-rahmah. Ya, bahkan di riwayat yang lain itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi yang dituju itu mendekat, sedangkan bumi yang ditinggalkan ini menjauh. Ya, sehingga jaraknya lebih dekat kepada negeri yang akan dia datangi.